Baiklah, di pembahasan pertama, di antara senyawa oksidasi nitrogen berikut ini yang mengandung 36,4% massa oksigen adalah, sini dicari persen massa, di mana N itu memiliki nomor massa 14 dan O nomor massa 16. Jika kita lihat di dalam tabel periodik. Nah, karena di sini massa oksigennya 36,4%, maka 100% dikurang 36,4% untuk mencari si nitrogen ini ya, yang jadi menghasilkan 63,6%, sedangkan si O nya tetap 36,4%. Nah, 100% itu sama dengan 100 gram, dimana 63,6% itu sama dengan 63,6 gram, dan 36,4% gram itu sama dengan 4% sama dengan 36,4 gram. Nah, untuk kita mencari mol, kita bisa menggunakan massa dibagi ml atau AR. Nah, di N ini sama dengan 63, tadi kita dapat 63,6 gram, dibagi di tabel periodik kita bisa melihat AR nya si N ini adalah 14, kita bagi sama 14 gram per mol, jadi hasilnya adalah 4,542 mol. Sedangkan si O ini masanya tadi 36,4 gram dibagi AR nya 16 gram per mol, hasilnya 2,275 mol. Nah, kita bisa membandingkan hasilnya tadi. N per O itu sama dengan 4,542 dibandingkan atau dibagi dengan 2,275. Jadi kita bagi dengan hasil terkecil yang menjadi hasilnya 2/1 sama dengan si N. Jadi hasilnya adalah N ini ada 2 dan si O ini 1, jadi hasilnya N2O. N2O hasilnya adalah si B. Nah, lanjut soal di bawah. Ion perak dalam perak oksal Ag2C2O4 memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan, kita di sini ditanya adalah ion perak dari ini. Nah, dari Ag2C2O4 ini kita bisa cari dulu biloxnya, dimana yang pastinya ditanya di sini adalah si Ag. Sedangkan C2O4 ini memiliki bilang oksidasi 2 -2 ya. Nah, karena si C2O4 ini -2, kita harus biar -2 ini sama dengan 0, si Ag ini sama dengan 0, jadi kita bisa membuatnya jadi +2. Nah, karena dia +2, di sini 2, jadi +2 dibagi 2 sama dengan +1. Nah, jadi kita pasti udah tahu ion peraknya, yang ditanya adalah si Ag+. Nah, kita juga tahu ketentuan di mana kalau ionnya plus itu sama dengan artinya melepas elektron. Sedangkan jika ionnya negatif berarti dia menangkap elektron. Nah, si Ag ini memiliki nomor atom 47 dan dia adalah Ag+. Nah, karena nomor atomnya 47 dan di sini ionnya itu plus, maka dia akan melepas elektron satu elektron. Jadi 47 kurang 1 sama dengan 46. Jadi nomor atomnya ini 46. Jadi kita cari yang memiliki konfigurasi elektron yang sama, yang menghasilkan 46 aja. Jadi cari aja di sini yang hasilnya nomor atomnya 46, karena pastinya konfigurasi elektronnya sama karena nomor atomnya sama. Nah, di mana di sini En3+. En3+ ini kita bisa lihat di tabel periodik. Nomor atomnya itu ada En3+ ada 49 karena dia bermuatan 3+, berarti dia melepas 3 elektron. 49 kurang 3 sama dengan 46. Sedangkan Kr ini nomor atomnya Kr nomor atomnya 36, sedangkan PD nomor atomnya 46 dan dia memiliki 2+ ion, jadi dia melepas ya.
melepas 2, sedangkan 46 kurang 2 sama dengan 44. Sedangkan AU memiliki 79, nomor atom 79, dia memiliki ion plus, jadi kurang 1 sama dengan 78. Dan CD itu memiliki 48 nomor atom. Jadi udah pasti di sini kita tahu yang sama nomor atomnya dengan 46 si Ag ini adalah si In3+. Jadi jawabannya adalah In3+, karena dia memiliki nomor atom yang sama dan otomatis akan memiliki konfigurasi elektron yang sama. Selanjutnya berikut adalah data laju reaksi untuk reaksi A tambah B menjadi AB. Nah, hukum laju reaksi tersebut adalah, kita tahu ya, rumus reaksi itu sama dengan K A pangkat A konsentrasi B pangkat B, dimana A dan B itu adalah order reaksi, sedangkan K itu ketetapan laju reaksi. Nah, kita bisa menggunakan data sesuai yang mana kita pilih ya. Sini saya akan menggunakan data 1 dan data 2, dimana berarti R2 per R1 sama dengan K2 per K1. A2 dikali A2 per A1 pangkat A dikali B2 per B1 pangkat B. R2 di sini kita bisa tahu R2 nya itu 0,382 dibagi R1 di sini 0,43 sama dengan karena K ini adalah ketetapan, berarti nilainya sama ya. Jadi kita bisa langsung menghilangkannya saja karena dia itu sama. Sedangkan si A2 ini di sini A2-nya adalah 1,72 per A1-nya itu 1,15 pangkat A. Dan si B2-nya ini ada 2,31 per B1 1,72 per pangkat B. Jadi kita bisa mendapatkan hasil pembagiannya yaitu 2,671 sama dengan 1,495 pangkat A dikali 1,343 pangkat B. Nah, karena kita mau mencari pangkatannya itu, kita bisa mengubahnya menjadi log. Kita sejeniskan yang sama, kita pindah, dimana jadi log 1,495A ditambah, tandanya juga diubah ya karena dia udah pindah rumus, ditambah log 1,343B sama dengan log 2671. Nah, kita bisa mendapatkan lognya, jadi kita pindah si A nya, bisa kita pindah ke samping, jadi A log 1,495 ditambah B log 1,343 sama dengan log 2,671, dimana kita bisa mendapatkan 0,175 kali A ditambah 0,128 dikali B sama dengan 0,427. Nah, kita bisa menganggap ini adalah sebagai persamaan 1. Kemudian kita mencari lagi untuk mendapatkan hasilnya lagi, kita bisa mencari persamaan 2-nya. Jadi kita bisa menggunakan data pertama atau 3 data. Jadi kita bisa di sini kita pakai data, saya memakai data 2 dan data 3. Jadi R3 per R2 sama dengan K3 per K2 dikali A3 per A2 pangkat A dikali B3 per B3 per B2 pangkat B. Nah, di sini R3, jadi kita langsung masukkan saja angka-angkanya. R3 per R2, R3 di sini 0,128 per R2-nya 0,382 sama dengan K-nya ini sama saja ya, tetap seperti tadi, dia tetapan laju reaksi karena hasilnya sama kemudian kedua ini, jadi kita hilangkan saja, langsung kita cari. Nah, sekarang dikali A3 per A2 pangkat A. A3 nya di sini ada 2,31, A2 nya ada 1,72. Nah, pangkat A, sedangkan di sini B3, dikali B3 per
B2. B3 nya di sini ada 1,15, B2 nya ada 2,31 pangkat B. Sehingga sini kita bisa mencari tadi hasil dari ini pembagian tadi menjadi 0,335 sama dengan 1,343A pangkat A dikali 0,498 pangkat B. Nah, kemudian kita ubah lagi menjadi log, dimana jadi A log 1,343 ditambah B log 0,498 sama dengan log 0,335. Kita pindah ruas tadi ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan hasil log tadi menjadi 0,128 dikali A ditambah minus 0,303 kali B sama dengan minus 0,475. Nah, 0,128A dikurang ini positif ke negatif sehingga positif dikurang 0,303 kali B sama dengan 0,475. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan 2, sedangkan kita sudah mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi kita bisa langsung menggunakan metode matematika di mana kita bisa mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, untuk di mana tadi kita bisa dapat persamaan satunya itu yaitu 0,175A ditambah 0,128B sama dengan 0,427 persamaan satunya, dan 0,128A dikurang 0,303B sama dengan minus 0,475 yaitu persamaan 2-nya. Nah, untuk kita bisa mengeliminasi antara A dan si B ini, kita harus menyamakan dulu bilangan dari masing-masing variabel ini salah satunya. Jadi kita di sini saya akan mengeliminasi si variabel A ini di mana konstantannya pasti harusnya saya samakan dulu. Nah, untuk menyamakannya persamaan satu itu akan dikalikan dengan 0,128 per 0,175 agar hasilnya menjadi 0,128 agar bisa dieliminasinya, sehingga kita bisa mendapatkannya yaitu 0,128A tambah 0,094 kali B sama dengan 0,312 dari hasil persamaan satu tadi ya, yang hasil dibekali dengan 0,8 bagi 0,175. Sedangkan yang si persamaan 2 nya tetap yaitu 0,128A ditambah 0,33B sama dengan 0,479. Nah, agar kita untuk mengeliminasi itu kita bisa menggunakan dengan cara tambah, menjumlahkan atau mengurangi. Sedangkan di sini untuk menghilangkan si A ini kita bisa menggunakan pengurangan ya agar hasilnya jadi 0. Nah, kita kurang di sini kita tahu di sini hasilnya jadi habis ya. Sedangkan di sini 0,094B dikurang 0,303B sama dengan 0,397B. Nah, 0,312 dikurang 0,479 hasilnya 0,791. Sehingga B itu sama dengan 0,791 per 0,397. Nah, B itu jadi hasilnya kita dapat 1,99 atau bisa kita bulatkan menjadi B sama dengan 2. Nah, kemudian kita untuk mencari nilai si A ini kita harus bisa menggunakan metode substitusi ya agar gampang. Kita substitusikan nilai B sama dengan 2 tadi ke persamaan pertama, ke persamaan 1. Dimana persamaan satunya itu 0,175A ditambah 0,128B sama dengan 0,427. Nah, kita substitusikan si B sama dengan 2 ini menjadi 0,175A ditambah 0,128 dikali 2 karena B nya tadi 2, jadi dikali 2 sama dengan 0,427. Hasilnya jadi 0,175A ditambah 0,256 sama dengan 0,427. Hasil penjumlahan ini tidak, maksudnya kita pindah ruas ya, kita sejeniskan. Jadi 0,175A nya sama dengan karena pindah ruas jadi dikurangi 0,427 dikurang 0,256. Jadi 0,175A dikurang sama dengan 0,175
171 hasil pengurangan ini tadi. Nah, kita bisa mendapatkan nilai si A di mana A sama dengan 0,171 dibagi 0,175. Jadi A itu sama dengan 0,98, atau kita bisa membulatkannya A itu jadi 1. Nah, laju reaksinya sama dengan K, konsentrasi A pangkat A, konsentrasi B pangkat B kali B. Nah, dimana kita bisa mendapatkan sesuai tadi, atau R itu sama dengan K kali A konsentrasi A, karena A nya 1 ya, dan kali konsentrasi B. B nya tadi kita dapat 2, pangkat 2. Jadi hasil jawabannya itu adalah si A ya. Tadi R nya itu sama dengan K, A nya 1 tadi, B nya pangkat 2 ya. Jawabannya adalah si A. Nama IUPAC dari senyawa berikut adalah nah di sini ada tadi senyawanya, CH3, CH3, CH, CH, C, CH3, CH3. Nah, untuk menentukan senyawa kita tentukan dulu dia itu apa ya, termasuk alkena, alkuna, atau alkana. Jadi karena di sini ada yang ikatan rangkap 2, berarti di sini kita bisa tahu kalau ini adalah senyawa alkena, dimana syarat-syarat alkena kita bisa mengikuti step, yaitu yang pertama kita menentukan rantai induk. Nah, untuk menentukan rantai induk kita harus menentukan yang paling banyak ya jumlah atomnya yang akan melewati rantai-rantai nanti. Jadi kita bisa memilih rantai induknya di mana di sini dari ujung ke ujung ya. Misalnya dari sini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ini 5. Kalau dari sini 1 2 3 4 5, sini juga 1 2 3 4 5, semuanya sama-sama 5, tapi biar kita gampang saja kita bisa memilih yang di tengah ya, yang lurus, yang sejalan. Nah, karena kita sudah mendapatkan rantai induknya, sekarang kita menentukan cabangnya. Dimana cabangnya itu ada 2, di sini ada CH3 dan CH3. Karena di sini C-nya 1, jadi kita bisa membuat namanya itu metana. Di sini metana ya. Tapi karena di sini ada 2, jadi kita buat metil. Nah, sekarang cara yang ketiga yaitu kita memberi nomor. Kita memberi nomor di mana aturan untuk alkena itu kita harus memberi nomor dari kanan. Dimana CH3. Jadi dari kanan kita bisa memberikan nomor, di sini nomor 1, sini nomor 2, sini nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ada 5. Kita sudah memberikan nomornya. Sekarang kita memberikan nama. Di mana di sini apa cabangnya ada 2 ya. Dia ada di 2, di nomor 2 dan di nomor 4. Jadi udah pasti kita udah tahu jawabannya di si D ya. Karena dia itu cara cepatnya kita bisa tahu karena cabangnya ada di angka 2 dan di angka 4. Dan dia diberi nama dimetil karena dia ada 2. Dimetil jadi 2. Karena unsurnya maksudnya karena dia itu sama, jadi tinggal ditambah dia aja karena ada 2. Nah, di sini ada angka 2 karena di sini rangkapnya itu ada di nomor 2. Jadi makanya di sini ada 2. Dan pentana karena di sini ada 5 nomor ya. 5 nomor itu diberikan nama sebenarnya dia itu 5 itu pentana, tapi karena dia merupakan ini gabungan ya, karena dia itu senyawa, jadi dia disebut pentena, sehingga dia
nama IUPAC dari senyawa ini adalah 2,4 dimetil 2 penten. Jawabannya adalah D. Nah, sekarang di bawahnya. Tadi di sini untuk memberi nomor kita harus memberikan dari yang dekat ke cabangnya, yang lebih dekat ke cabang di nomornya, dan dari ke kanan. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Urutan yang benar mengenai peningkatan ukuran radius ion Na+, Mg2+, dan Al3+ adalah di sini Na+, Mg2+, Al3+ itu sama-sama isoelektronik ya, atau memiliki elektron yang sama. Namun mereka memiliki proton yang berbeda, di mana Na+ memiliki 11 proton, Mg2+ memiliki 12 proton, dan Al3+ memiliki 13 proton. Namun mereka namun di mana jika semakin besar proton, dia akan semakin kuat menarik elektron. Misalnya si Na ini memiliki 10 elektron, maka dia 11 proton dari Na akan menarik 10 elektron. Juga misalnya si Al yang memiliki 13 protonnya akan menarik 10 elektronnya. Sehingga apabila semakin besar proton atom isoelektronik itu, maka akan semakin kecil radius atom tersebut. Sehingga kita bisa menentukannya ukuran radius ionnya ini, dimana di sini ada yang radius atom tersebut semakin kecil ya, dimana si Al ini memiliki proton paling besar, berarti dia paling kecil ya. Si Al ini berarti memiliki radius atom paling kecil karena protonnya besar. Dan di terakhir itu ada proton paling sedikit, itu si Na, sehingga dia pastinya memiliki radius paling besar, jadi si Na yang terakhir. Dan di tengah mereka ada si Mg2+, dia memiliki 12 proton. Nah, sehingga urutannya yaitu Al3+ lebih kecil dari Mg2+ dan lebih kecil dari Na+. Sehingga di sini kita bisa mencocokkannya L. Nah, jawabannya adalah si D. Jawabannya adalah si D ya. Al3+ lebih kecil dari Mg2+, lebih kecil dari Na+. Terima kasih.